Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Hari ini kita akan berbicara dengan topik mengelola file. Kita akan lebih banyak berbicara tentang File Explorer seperti itu. Jadi semenjak Windows 8, Microsoft sudah merubah. Dulunya nama File Explorer ini adalah Windows Explorer. Nah, aplikasi bawaan Microsoft Windows ini digunakan untuk mengelola file-file yang ada di dalam hard disk, USB flash disk, maupun media penyimpanan lainnya. Ada banyak pekerjaan yang terkait erat dengan file yang bisa diolah dengan aplikasi ini. Sebagai contoh, kita bisa memindahkan file dari hard disk ke USB, atau kita juga bisa membuka file dengan mengklik ganda file melalui File Explorer. Nah, lebih lanjut kita akan dalami mengenai File Explorer ini. Di sini kalian bisa mengklik tombol Start, kemudian kalian tentu bisa pilih File Explorer jika kalian sudah mendapat atau pernah membukanya di recent. Bisa kalian lihat di sini ada File Explorer, atau jika tidak ada, kalian bisa mengklik kata kuncinya yaitu File Explorer. Kemudian kita klik File Explorer, akan muncul tampilan gambar untuk File Explorer. Di sini yang pertama kali kita temukan adalah Quick Access. Nah, dalam Quick Access ini, bagian ini berfungsi untuk membuka deretan file yang terakhir kita gunakan. Jadi, jika kita mau membuka file yang terakhir pernah kita gunakan, kita bisa langsung ke Quick Access. Di sini kalian bisa lihat saya membuka RPS pengantar aplikasi komputer. Jika saya mau membukanya lagi dengan cepat, saya bisa menuju ke Quick Access. Kemudian di sini ada bagian berikutnya yaitu disk PC. Dulu nama disk PC ini adalah My Computer, seperti itu. Nah, ketika diklik item ini, maka kita akan melihat folder-folder utama berupa perangkat yang terkoneksi dengan PC kita, serta drive seperti hard disk, flash disk, kemudian CD drive yang aktif. Nah, di sini saya tidak memasukkan USB sehingga tidak terlihat. Jadi yang terlihat adalah folder-folder utama seperti itu. Jadi ketika kita ingin berpindah dari C ke D atau masuk ke USB, kita perlu masuk ke disk PC ini, bagian disk PC ini, sehingga kita bisa berpindah dari folder-folder utama seperti itu. Saya akan menjelaskan berikutnya mengenai dokumen. Di sini ada folder utama yaitu dokumen. Di dalam dokumen ini biasanya kita masukkan file-file dokumen yang tidak termasuk sebagai file musik, file foto, gambar atau ilustrasi maupun file video. Kita bisa meletakkan file dokumen berupa teks, spreadsheet, kemudian database, presentasi, dan sebagainya ke dalam folder ini. Tentu saja kita perlu mengelompokkan file-file supaya kita mudah mencari file yang kita inginkan, seperti itu. Jika sudah terkelompok, sini ke dalam folder-folder utama, misalnya ke dalam dokumen, download, musik, pictures, videos, maka berikutnya kita akan lebih mudah untuk mengatur file dan mencari file. Tentu saja kita juga bisa menginputkan ke new volume.
Nah, ini tergantung dari preferensi masing-masing orang. Kemudian di file download ini nanti akan masuk file-file ya hasil dari downloadan dari internet seperti itu. Kemudian di file musik, di sini kalian bisa meletakkan musik atau daftar lagu-lagu yang kalian biasa dengarkan. Kemudian di folder picture kalian bisa masukkan foto-foto. Kemudian di folder video kalian bisa memasukkan video-video maupun film-film seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan mengenal ribbon. Ribbon adalah bagian atas dari file explorer ini. Sama seperti aplikasi lainnya, misalnya Microsoft Office, file explorer juga dilengkapi dengan ribbon ya. Jadi fungsi ribbon ini adalah menyimpan icon-icon perintah pada sebuah aplikasi. Nah, pada file explorer ribbon bisa kita perkecil untuk memperluas tampak layar file explorer. Sini kita bisa mengklik segitiga kanan atas sehingga tampilan folder kelihatan lebih luas. Kemudian kita klik kembali untuk memperlihat ribbon lebih luas seperti itu. Kemudian di home, ribbon ini digunakan untuk meletakkan icon-icon perintah standar seperti mengcopy, kemudian meng-cut, mem-paste, kemudian bisa memindahkan, menghapus, dan seterusnya. Kemudian di share, ini ribbon ini berfungsi untuk membagikan email, kemudian mengkompres file menjadi lebih kecil dalam bentuk zip dan sebagainya. Kemudian di ribbon view, di sini ribbon view digunakan untuk menyimpan icon-icon perintah untuk mengelola bagaimana file akan dilihat, terutama file yang berformat foto, gambar, ilustrasi, dan video. Berikutnya kita akan belajar bagaimana menseleksi item. Pertama, kita mengklik salah satu item. Kemudian jika kita ingin menseleksi secara berurutan dari file perguruan tinggi tujuan luar negeri, misalnya ke jadwal 2001, maka saya mencet shift, kemudian saya klik. Maka semua file mulai dari perguruan tinggi sampai dengan jadwal 2021 akan terseleksi. Namun jika kita ingin menseleksi file yang tidak berurutan, kita harus memencet Ctrl. Kemudian klik file-file yang ingin kita seleksi secara tidak berurutan. Ini bisa kalian lihat. Nah, itu adalah cara menseleksi file yang tidak berurutan. Atau jika kalian tidak ingin kesulitan memencet atau menahan tombol Ctrl dan Shift berlama-lama, kalian bisa menggunakan di ribbon view, kemudian kalian klik item checkboxes sehingga kalian bisa mengklik file yang ingin kalian seleksi tanpa menahan tombol Ctrl dan atau Shift seperti itu. Ya. Berikutnya kita
kita juga bisa melakukan seleksi